Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama, juga saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Hajah Sri Mulyani Indrawati, Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suhaisil Nazara, Bapak Sekjen Menteri Keuangan, Bapak Sekjen Menteri Keuangan, Bapak Heru Pambudi, dan seluruh pejabat dan pegawai lingkungan di Kemenku yang saya hormati, semua teman-teman di DKM Kemenku maupun di seluruh Indonesia yang ikuti ngaji ini yang saya hormati. Saya sudah percayalah bahwa bangsa ini bangsa yang optimis. Tadi Ibu Menteri bilang hasbunallah ni'mal wakil, bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita cerita Isra Mi'raj dan inspirasi dari Isra Mi'raj, saya akan memberi analogi ya. Analogi ini akan menolong secara ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pokok ya dalam pengajaran tauhid. Ini mohon maaf kalau terpaksa saya ngaji model dulu lah, model pesantren ya. Tapi tanpa ngurangi rasa hormat, tanpa ngurangi rasa empati, rasa takdim saya. Teman-teman yang saya hormati semua, karena di sini banyak santri-santri muda. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang serba kuasa, yang maha kuasa, yang serba bisa. Tadi dikatakan Bu Menteri bisa apa saja kun fayakun, kalau Allah sudah mentitahkan pasti terjadi. Itu kira-kira seperti ini. Saya ini bawa cincin dari besi mungkin atau dari apa itu? Ya besi lah atau perak. Yang jelas tidak emas ini karena saya cowok. Yang jelas tidak emas. Saya bawa kertas. Kalau Anda saya tanya, kertas ini sama cincin kuat mana? Pasti akan menjawab kuat cincin, karena materinya dari besi. Jawaban itu benar, tapi harus ditambahkan secara materi itu kuat cincin ketimbang kertas. Tapi Anda salah. Harusnya menjawab, ya terserah Gus Bahak, karena yang megang itu Gus Bahak. Karena bisa saja saya punya rencana menghancurkan cincin ini, sementara saya punya rencana mengabadikan kertas ini. Kira-kira gitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang kita kira abadi karena materinya kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan. Sementara yang kita kira lemah atau rentan atau apalah, ternyata Allah punya rencana mengabadikan. Di sini kemudian istilahnya orang-orang tasawuf, wa tafwidil umur ila mudabbiriha. Kita sebagai manusia menyerahkan urusan pada pengaturnya, pada yang punya. Bukan wilayah kita mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang atau lebih abadi ketimbang kertas. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin, tapi ingin mengabadikan apa? Kertas. Sehingga tentang pandemi, tentang tragedi sosial, tentang apa saja, kita tidak pernah tahu rencana Allah itu mana yang lebih awet. Jangan-jangan kita takut pandemi, saya berkali-kali ngaji, mati kita kecelakaan. Jangan-jangan takut kecelakaan, mati kita karena ngelindur, tiru kebablasan, nggak bangun. Kita takut mati ngelindur, mati kecelakaan, jangan-jangan mati kita karena likuifaksi, karena gempa atau karena tsunami. Nah, hal-hal seperti ini yang terus menjadikan kita bilang dan berkeyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang tahu dan semua urusan mencukupi kita hanya Allah. Tadi kata Bu Menteri, kita akan menghadapi ini dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oke, saya sangat setuju itu. Tapi lagi-lagi bangsa ini dan seluruh tren dunia itu kalau misalnya baru tsunami, ya semua orang ramai ketakutannya pada tsunami. Ilmuwan berteori bahwa tsunami siklusnya sekian tahun per sekian tahun. Nanti pas gempa juga gitu, pas likuifaksi juga gitu. Nanti kalau mudik mungkin ketakutan orang sama kemacetan, sama macam-macam lah. Takut kecelakaan laka di jalan dan sebagainya. Sehingga sebelum ngaji ini lebih jauh, pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas.
Tapi kita harus menjawab secara materi cincin itu lebih awet ketimbang kertas. Tapi secara hakikat ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya rencananya apa. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan akhirnya linuriyahu min ayatina. Bahwa Mi'raj itu hanya bagian kecil yang dingertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih dikatakan min ayatina, itu masih sebagian kecil dari ayat-ayatku kata Allah. Lalu dalam surat Kahfi diterangkan, ketika orang kagum dengan Ashabul Kahfi yang bisa hidup tidur dalam keadaan hidup 309 tahun atau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli baksil ya, atau ahli apalah, itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang, andaikan kita sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu, nggak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat, uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang tak kagum sama Ashabul Kahfi, kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin cerita tentang nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil, sangat kecil, super kecil. Kemudian kecil itu ya punya jantung tentu lebih kecil lagi. Belum uratnya jantung itu. Belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya. Kayak apa kecilnya lagi. Nah, di sini Allah mengingatkan kita, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andaikan kita, tadi saya ulang lagi, andaikan kita ilmuwan yang nekuni itu, strukturnya bisa melihat, bisa nyari pasangan hidupnya, dan bisa hamil, bisa melahirkan, atau bisa menelur dan sebagainya, maka kita akan kagum sekagum-kagumnya betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak siapa-siapa, dan akhirnya kita ikrar-ikrarnya asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik? Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri. Karena dari awal kita menganggap nyamuk itu problem, penyakit. Ya sudah, bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu. Atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para nabi, Nabi Musa minta mukjizat laut merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Soleh umatnya minta keajaiban, yaitu onta keluar dari batu besar. Dan Nabi Soleh menuruti, akhirnya ada unta yang keluar dari batu besar. Begitu juga nabi-nabi sebelum itu atau setelah itu, selalu ada mukjizat
yang memang manusia tidak mampu. Nah, kata tidak mampu ini yang semua umat para nabi tidak akan seunggul umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk merasa tidak mampu itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut, tidak harus hal-hal seperti onta keluar dari batu, tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang mampu. Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman, melihat hal-hal kecil. Karena kita ketika melihat nyamuk itu mesti kita itu kok hebat nyamuk tanpa rapat, tanpa ada gaji dari Kemenku bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak. Musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia. Tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga rapat terus untuk menjaga ketahanan populasinya. Jadi, andai kan kita pakai ayat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah itu tidak pernah malu untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup misalnya kita belajar tentang nyamuk. Sudah sekecil itu punya mata, matanya punya saraf, punya urat. Terus sekecil apa? Sudah gitu nyamuk sendiri punya kuman. Kalau nyamuk sendiri kecil, terus kumannya sekecil apa? Terus organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedahsyatan yang luar biasa yang menjadikan kita iman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri yang maha kuasa. Sehingga kembali ke tadi, peristiwa Mi'raj yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan linuriyahu min ayatina. Hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayatku, bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi sebagian, min itu tab'id sebagian. Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar. Kehebatan Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada akhirnya diletakkan di museum. Orang melihat, terus gaya-gayanan kuat ke Turki atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat kadang-kadang kita ragu, masa tongkat ini betul itu. Kalau setelah misalnya yakin, bisa dipakai lagi enggak? Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan. Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi cerita betapa kekuasaan Allah itu super dahsyat. Buktinya ya nyamuk tadi. Kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil, punya urat lebih kecil lagi, punya kuman yang lebih kecil lagi, dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi. Itu mbok kamu tidak usah ke Turki, kamu hidup di kampung, di pedalaman, sudah menyaksikan Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, ngaji bareng ya, ngaji seperti ini. Saya termasuk kiai yang selalu berkampanye supaya orang ikrar seikrar-ikrarnya bahwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab, juga barusan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ngaji sama teman-teman disabel atau difabel. Karena mereka kalau dibahasakan disabel nggak mau, tapi komunitas internasional mintanya dis pakai bahasa S, tapi kita di Indonesia pakai difabel. Akhirnya kita tahu, ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya, ternyata kadang lebih bahagia. Karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif. Saya berkali-kali guyon di depan para tamu. Saya pernah punya tamu itu perempuan nggak cantik miskin lagi. Itu nyata ini. Gus doakan supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling tidak rumah saya diganti, mobil saya diganti. Tapi nanti akhirnya ngevaluasi Anda juga ingin diganti. Gitu. Karena setelah rumahnya mewah, pakai mobil mewah, pasti yang dievaluasi bukan rumah dan mobil, tapi Anda. Kok enggak pas ya wajah gini di rumah saya gitu. Kok enggak pas wajah gini kok di mobil mewah. Akhirnya ibu-ibu tadi sudah Gus enggak jadi. Jadi mungkin barokahnya pandemi itu nanti Ibu Menteri itu jadi kelihatan hebat karena ada pandemi kok Indonesia bertahan itu. Tapi kalau enggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal gitu. Kiai juga gitu, diuji santri yang kadang beling, umat yang enggak jelas. Itu memang ujiannya. Kalau enggak ada ujian ya enggak keren gitu.
Kayak ya biasa aja lah kita adepin, ya kita tadi kata Bu Menteri ya kita ikhtiar dan berdoa. Lalu saya ulang lagi. Jadi logika itu bisa pakai analogi. Analoginya tadi, salah Anda kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang kertas. Yang benar adalah secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi soal nanti kekuatannya sampai kapan terserah yang punya. Bisa saja saya punya rencana besok ini saya luluhkan, saya hancurkan. Yang ini saya simpan. Kayak apa dulu dinosaurus itu kuatnya kayak apa? Habis. Ayam yang selemah itu sampai sekarang masih ada. Karena Allah menghendaki dinosaurus diakhiri, sementara ayam tidak. Kayak apa nyamuk itu yang musuhnya orang seluruh dunia. Ditemukan apa, mulai begon apa. Tapi sampai sekarang bertahan. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk gimana ini kok bisa bertahan, resepnya apa gitu. Karena Allah menghendaki itu disisakan masih. Nah, kemudian kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Saya termasuk orang yang sering menulis tentang fikih sholat, tapi nulis saya untuk diri saya sendiri tak pakai ngaji. Tidak saya bukukan, memang saya sengaja karena ribet biasanya penerbit itu. Terus bicara royalti apa, kita kan mulai kecil dilatih ikhlas, jadi kalau komersial itu jadi bingung. Karena tidak biasa komersial, jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung. Nabi ketika Mi'raj, ini yang jarang dikaji. Sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat, pertama Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah, itu Nabi maju. Maju ini Jibril sebenarnya mau ikut, karena Nabi bilang, ya Jibril jangan tinggalkan saya sendiri. Terus kata malaikat Jibril, sudah makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja. Tidak, kamu harus nemani saya. Ketika memaksa nemanin, beliau tidak kuat, di beberapa riwayat dijelaskan sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadar. Akhirnya terus ada ayat wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sana. Akhirnya Nabi masuk wilayah itu, area itu. Dan Nabi ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan, semua yang bersembah suci itu milik Allah Ta'ala. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya, mendapat semua kehormatan, semua keselamatan. Kemudian Nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois, tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri, tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan, beliau ngendikan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang, wa ala ibadillahi sholihin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois. Merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya. Memang narkoba itu mengganggu. Hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba. Begitu juga pembunuhan yang sadis, rata-rata efek dari pengaruh narkoba. Sehingga Islam keras sekali tentang narkoba. Dan alhamdulillah di Indonesia ditangani BNN yang sangat serius melawan narkoba. Nah, keputusan Islam melarang narkoba itu keputusan yang luar biasa, yang menjadi berkah bagi semua. Begitu juga keputusan Islam tentang melarang zina, melarang perbudakan, melarang penipuan. Dan Islam mendukung misalnya gerakan nikah, gerakan adil, gerakan keseimbangan dan kemanusiaan. Sehingga agama ini akan dinikmati siapa saja karena ajarannya. Lalu agama ini bisa nikmat, itu solusinya gampang menurut Rasulullah, yaitu sholat. Nabi itu kalau pusing menghadapi banyak hal, yaitu mesti keluar masuk, terus tanya sama istrinya, kapan waktunya sholat? Kapan Bilal datang? Dulu kalau mau waktu sholat, Bilal datang, ngetok pintu Nabi, ya Rasulullah sekarang waktunya sholat.
Itu Nabi membahasakan sholat itu unik. Ini tentang Mi'raj ya, karena hasilnya ya sholat tadi. Arikhna ya Bilal. Arikhna itu tolonglah bikin nyaman saya dengan sholat. Sebelum kita belajar sholat secara serius, gampang. Kalau kita misalnya menteri atau kita ajudan atau kita apa. Kayak apa asiknya kita kalau ngomong-ngomong sama presiden, bercengkrama dengan presiden atau dengan menteri atau dengan kiai, dengan atasan. Sholat itu media di mana kita asik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus malu kalau sholat tidak asik. Kita ketemu orang yang kita hormati saja asik, masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asik. Sehingga dulu, bawaannya orang dulu itu kalau sholat, untuk tidak cepat itu harus diperintah. Dulu para nabi, para sahabat kalau sholat itu lama-lama. Sehingga sampai nabi yang turun tangan, wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Karena dulu semua orang itu penikmat sholat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama, kasihan makmumnya itu. Nah sekarang alhamdulillah tanpa dilarang sudah cepat semua. Ini sudah ada kemajuan, ini sudah maju sekali ini. Enggak usah dilarang sudah cepat. Dulu itu saking asiknya orang sholat. Untuk supaya agak cepat itu harus ada perintah dari Nabi. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Nah kita kalau sedang pas baiklah, pas waras lah kira-kira gitu. Kalau bahasa orang Pantura, saya ini orang Pantura. Jadi kalau ngomong lebih keras, lebih vulgar. Normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Normalnya, saya ulang lagi, normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Karena ketemu zat yang kita cintai. Kita kalau ketemu orang yang kita hormati, yang kita cintai, itu nggak bisa ngakhiri. Misalnya mungkin anak muda, contohnya ketemu pacar, tidak bisa ngakhiri. Kita kangen sama temen, jagung, tidak bisa ngakhiri, karena asik. Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja, dipuji-puji, kemudian cepat ingin ngakhiri. Jadi ini kita agak aneh. Makanya normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Dan itu normal. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar itu ditikam sama satu benda yang kayak pancing itu. Panah itu kan kayak pancing ya. Jadi kalau masuk cepat tapi nariknya susah. Karena ada grendelnya. Itu tiap ditarik sakit. Dan beliau bilang, nanti setelah saya sholat tarik. Beliau sholat, nyaman. Ditarik itu enggak gerak sama sekali. Karena dia sudah istighraq billah. Sudah nyaman dengan Allah sehingga ditarik itu enggak kerasa. Dulu di daerah sini masih keluarga kita lah, masih keluarga kita semua. Ada seorang wali jadi imam masjid. Itu di PHK sama takmirnya. Karena ketika sujud dia asik terus lama sekali. Sampai 30 menit. Sampai santrinya bilang, "Mbah, sampun, Mbah, sampun." Setelah itu rapat dihentikan. Ditanya, "Kenapa Mbah sujud begitu?" Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud kemudian ingin berhenti. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin yang populer, cucunya Rasulullah SAW, anaknya Sayyid Husain, putranya Sayyid Husain. Itu bapak saya kalau cerita, beliau itu sebetulnya sholat itu hanya ingin 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ya Allah sebagai hadiah nikmat saya sholat 2 rakaat karena asik dengan engkau, saya akan syukur lagi sholat 2 rakaat. Akhirnya ketika nikmati sholat, dia sholat lagi 2 rakaat sampai akhirnya 1000 rakaat. Itu tanpa rasa capek, karena merasa keasikan. Masa momen seasik ini kemudian saya tinggalkan ya Allah. Akhirnya sholat lagi. Sehingga ada seorang wali ditanya, "Kamu ingin masuk surga?" Tanya, "Di surga ada sholat enggak?" Enggak ada kan. Wah kalau enggak ada sholat saya enggak masuk surga. Terus dibilang, "Ya sholat aja." Terus dia mau masuk surga. Kalau kita akan kebalikan, kita ini masuk surga itu sebetulnya kita ngawur sekali. Ngawurnya adalah, masuk surga, tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa lagi. Jadi ini kan, kita ini jadi makhluk yang aneh. Jadi kita ini masuk surga senang karena sudah ada kewajiban apa? Sholat. Jadi ini agak aneh. Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga, tapi sesuatu yang kita benci setelah masuk surga. Asiklah di surga karena tidak ada sholat. Nah, apapun kondisi kita harus latihan. Harus latihan kita entah seberapa kadarnya ingin niru Rasulullah SAW ketika ngendikan wa qurratu aini fi sholat. Nyamanku, hatiku tentram kalau saya pas sholat. Sehingga tadi sudah saya katakan tadi. Dulu itu untuk menghentikan sholat itu susah. Sampai Rasulullah sendiri yang merintahkan, "Hei para imam kalau sholat jangan lama-lama." Kalau sekarang, andai kan Nabi hidup di zaman sekarang pasti tidak ada pengumuman itu. Karena semuanya sudah cepat, malah super kilat itu. Ada yang tarawih 20 rakaat hanya berapa? 8 menit dulu. Itu kan 7 menit itu.
Nah kalau sampean tanya saya, kenapa sholat begitu asik? Yaitu tadi kita diajari analogi. Analogi itu ya kias. Jika kita bisa asik ngomong sama orang yang kita cintai, bisa orang tua, bisa anak, bisa cucu, itu rasanya mengakhiri itu nggak bisa. Karena bawaannya asik. Apalagi ini kita munajat, bercengkrama dengan zat yang kita butuhkan sebelum kita ada, sampai setelah kita ada, sampai setelah kita tidak ada. Kita semua akan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga dulu bawaannya orang dulu itu, saya cerita sedikit. Ada orang mau meninggal, namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu Khomisul Khulafa, orang yang terkenal adil. Ketika mau meninggal, senangnya bukan main. Ditanya, kenapa engkau senang? Memangnya kalau saya mati mau kemana? Ketika saya hidup dengan segala nikmat itu ya karena Allah Ta'ala. Saya nanti mati ke zat yang sama. Dikelola oleh zat yang sama, yaitu Ar-Rahman Rahim. Dulu saya disayangi Allah, paling setelah mati juga disayangi Allah. Karena yang jadi Tuhan setelah mati, Tuhan yang sama ketika di dunia, yaitu Rahman Rahim. Cerita legenda yang lebih dasar dari itu, masyhur itu Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika dia mau meninggal, semua muridnya nangis, beliau marah. Kenapa kamu menangis? Ya karena guru mau meninggal. Kamu itu ngawur sekali. Saya ini sudah lama menunggu hari seperti ini, bisa ketemu zat yang saya cintai, malah kamu menangis. Ayo kamu nari sebagai pesta kematian saya. Tapi ini nggak bisa ditiru ya, karena kalau kita niru, nggak usah dilarang juga nggak bisa niru kayak kita. Cuma saya maklumatkan jangan ditiru, meskipun nggak usah dilarang juga nggak akan bisa niru. Sehingga orang-orang dulu itu bawaan kalau mau kabundut itu ya asik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau wafat, intaqala ila rafiqil a'la, itu ditanya sama istri-istrinya, lalu engkau mau kemana? Kata Nabi, sebelum sekian hari, beliau setiap khutbah ngendikan, ini ada hamba yang disuruh milih Allah antara di dunia dan bertemu Allah. Kalau kamu jadi hamba itu milih mana? Di dunia yang penuh problem ini, apa milih ketemu Allah yang Rahman Rahim? Yang hubungannya dengan kamu itu ngasih dan ngasih. Kamu tidak mungkin kan hubungan dengan Allah memberi, kamu bisa apa? Kita hubungan dengan Allah pasti hanya mendapat. Dikasih nyawa, dikasih oksigen, dikasih bumi tidak bayar, dikasih air juga tidak bayar. PDAM dikelola siapapun bayar, oksigen di rumah sakit bayar. Hubungan kita dengan Allah tidak pernah bayar oksigen, tidak pernah bayar sewa bumi. Punya kolam renang laut seluas itu ya tidak pernah bayar. Udah gitu kolam renangnya menghasilkan ikan. Kalau kita kan semuanya utang jasa sama Allah, dan reputasi Allah itu dengan kita hanya memberi, tidak pernah meminta. Akhirnya hubungan-hubungan inilah yang menjadikan terus. Semua sahabat jawab, ya kalau kita jadi hamba itu pasti milih Allah lah. Jadi Nabi itu saking pinternya orang, supaya orang siap dengan keberangkatan beliau itu dibikin satu taksis, satu apa ya, kalau orang Jawa bilang itu dikai persemon, dikai mukaddimah. Supaya orang-orang itu siap kalau Nabi ngendikan. Kalau kamu seorang hamba disuruh ketemu Allah sama hidup di dunia yang fana ini, milih mana? Ya milih ketemu Allah. Ketika akhirnya Rasulullah wafat, ternyata orang itu adalah Rasulullah. Ya akhirnya sahabat bilang, ya iyalah masa dengan kita sama Allah milih ketemu kita, pasti milih ketemu Allah. Nah, sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu adalah cara seperti itu. Kita manja dengan Allah meskipun dengan segala problem, ketika itidal kita tetap memaklumatkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Engkau zat yang selalu layak dipuji di langit maupun di bumi. Dan langit bumi ini karena terbatas masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan seluas apa saja engkau kehendaki. Apapun hebatnya langit bumi ini tetap terbatas, ada ruang dan waktu. Makanya ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan segala puji ini memenuhi semua yang engkau kehendaki. Saya berkali-kali bilang kalau hubungan dengan Allah nyaman, caranya gitu. Kalau kita sakit, bayar oksigen. Kalau kita butuh air, bayar PDAM. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur. Lalu kita Rabbana lakal hamdu. Makanya saya sering kalau disuruh Gus doain supaya pandemi cepat berlalu. Saya ini kan kalau kiai ya. Kiai itu tidak apa ya. Saya pernah di Jogja pas gempa. Ya orang-orang ya susah. Saya ini caranya susah saja sampai tidak tahu karena bukan karena sombong ya, karena ya mau apa gitu. Memang
Memang nggak bisa apa-apa kan kita manusia. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi di antara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu fasihan idama kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Salat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kabira walhamdulillah katsira. Hanya Engkau yang maha besar ya Allah. Orang yang katanya terkuat di dunia karena presiden superpower misalnya. Nyatanya waya mati ya mati. Kalau nggak makan lemes. Jadi orang kita sadar. Yang katanya orang terkuat, paling hebat. Kalau nggak makan lemes. Artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia misalnya untuk apa. Ya. Tapi coba apa dia kuat nggak makan 2 hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu. Ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia. Kalau nggak makan nasi 1 piring itu ya mati. Berarti hidup nasi sama manusia. Nanti kalau nasi bilang, saya tidak butuh kamu. Tapi kamu butuh saya. Itu habis kita sudah. Makanya ketika ada orang yang mempertuhankan manusia, itu Allah cara menafikan itu hanya bilang, kana yakulanit to'am. Yang kamu tuhankan itu makan. Hanya makan itu kalau dia tidak makan lemes. Jadi kiai itu atau manusia-manusia yang dekat Allah al-arif billah itu ketika mengatakan kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wa asila itu kelihatan. Makanya Quran kalau mencibir kita falola in kuntum ghaira madirin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dikjaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dikjaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi apa cara gojlek tuh ya sudahlah kalau kamu hebat jangan mati katanya. Nah, salat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah Engkau. Nah, lagi-lagi tadi ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya sendiri termasuk orang yang jarang imami ya, saya selalu jadi makmum. Jadi andekan Mas Zakaria di sini saya juga makmum. Cuma keren saya kayaknya meskipun saya makmum. Karena saya kalau makmum itu bisa ingat Allah terus. Kalau imam itu enggak jaga image. Karena malu kan. Misalnya di masjid kementerian terus sholatnya kok cepet nanti dikira enggak ustadz betulan itu. Kalau mau lama ternyata banyak urusan jadi banyak berpikir gitu. Tapi alhamdulillah ini barokahnya ngaji terus apa ya? Ya hasilnya mi'raj itu ya sholat itu. Sholat ini spesial karena tadi saya bayangkan itu di surga gak ada sholat itu ya terus wopo itu gak asik kan. Itu kalau Imam Ghazali itu membarter kita itu begini. Kalau kamu bangga di kasrotin nisa pasangan kamu banyak, itu ayam lebih kuat ketimbang Anda karena 1 hari 1 jam bisa berapa kali. Kalau Anda bangga bisa makan itu kerbau itu makannya lebih banyak. Nah, kalau Anda bangga atas pengaruh itu tawon itu, ratu tawon itu pengaruhnya lebih besar ketimbang Anda. Dia diam di rumah tapi anak buahnya loyalnya kayak gitu. Artinya kalau manusia bangga itu apa? Ya dengan sholat tadi. Ini karena satu ibadah yang enggak tertandingi oleh makhluk yang lain. Apalagi dalam sholat itu ada semua gerakan yang mewakili semua ibadahnya malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri terus. Ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus. Dan sholat itu mewakili semua itu. Juga mewakili sosial, karena setelah sholat kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa keselamatan ada di kanan dan kiri. Nah, oke ya, itu sakralnya mi'raj. Tapi di balik mi'raj itu ada hal-hal yang manusiawi. Dan ini yang terjadi di dunia. Ketika Rasulullah melangkai makamnya Nabi Musa, makam itu status. Ranking lah kalau dalam bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan. Makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus, makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan makam dengan makna
Kuburan itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Cara Jawa pancatan itu. Nabi Musa itu gak terima, komplain sama Allah. Ya Allah, ini lebih junior ketimbang saya. Kenapa makomnya melangkahi saya? Ini tidak fair. Jadi di mana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya tidak terima. Ya ada manusianya. Terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel, kadung ngira saya ini nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad tuh malu saya kata. Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus, ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa. Tapi umatnya jangan ya. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya, nggak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang nggak boleh kalah. Terus kata Allah, ya tidak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus tidak tahu. Misalnya begini ya, penemu komputer atau penemu mobil sama yang beli mobil itu hebat mana? Kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya. Tapi kalau bicara kapitalistik, sudah bikinkan mobil yang mewah gini-gini. Nanti tanggal ini jadi ya. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Kalau logikanya pakai gitu. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Artinya, kamu milih jadi mana? Penemu mobil, hebat kan? Tapi terus sama orang kaya diminta, bikinkan ini, speknya seperti ini, selesai gini. Hebat mana? Nyuruh sama disuruh? Menyuruh. Tapi yang nyuruh tidak bisa bikin mobil, yang disuruh bisa. Pinter mana? Pinter yang disuruh. Tapi pertanyaannya, wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf karena di sini banyak orang nggak jelas-jelas juga. Artinya terus subjektivitas manusia ini tetap ada gitu. Kalau bisa beli ngapain bikin gitu. Tapi kalau bisa bikin ngapain beli. Nah mungkin perdebatan di kementerian atau di yayasan atau di kampung-kampung atau di apa mesti begitu. Dan itu di Mi'raj juga digambarkan. Digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tapi bedanya nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik, Nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau Nabi itu tidak kelirunya itu jadi berkah. Ini saya punya dua contoh kalau boleh dibahasakan ya kekeliruan Nabi atau dengan tanda kutip kekeliruan Nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim enggak komplain karena beliau nabi yang baik. Semua nabi enggak komplain kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Jangan Muhammad, kebanyakan itu. Bilang ke Allah supaya didiskon." Katanya. Nabi kembali sama Allah, "Ya sudah tak kurangi 5." Turun lagi, masih berapa? 45. Masih kurang. Itu sampai 9 kali, akhirnya terkurangi berapa? 45 rakaat. Itu Nabi Musa masih bilang, "Udah minta lagi keringanan." Itu kalau dirutu enggak jadi sholat kan, kalau satu lagi kan masih terus hilang itu kewajiban sholat. Nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita. Bukan, dia enggak empati dengan kita. Beliau enggak empati sama kita, tapi gara-gara Muhammad, umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja enggak mampu melakukan sholat 50 rakaat, apalagi umatmu. Dia memang orang Israel kan ganteng-ganteng, kuat-kuat, jadi dia pede. Umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja gak kuat, apalagi umatmu. Jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong Jawa ngeprekno kita, menyepelekan kita bahwa makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa kalau ada umatnya Rasulullah yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat 1000 rakaat. Jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa, ini 50 aja, ini kuatnya malah 1000. Nah akhirnya tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini, sholat gak jadi 50 tapi 5. Itu bedanya Nabi sama kita. Ada contoh yang lebih ekstrim, kelirunya Nabi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus, tapi keliru yang barokah, saya ulang lagi.
Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya, nanti itu kalau kamu tidak nurut sama saya ada azab. Anggap saja azab itu hari Kamis lah. Besok hari apa ini? Besok hari Kamis ya? Besok hari apa? Lupa hari itu. Rebu apa Kamis? Besok. Besok. Lupa hari. Kata Nabi Yunus, 3 hari lagi akan ada azab. Tapi kurang 2 hari, kurang sehari umatnya masih dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, masih hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudah ini tinggal sehari itu mau ada azab. Tapi mereka tetap hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus itu, coro Jawa itu minggat. Memang bahasa Arabnya abako. Abako itu pergi yang tidak pamit. Itu kalau kamu cari di kamus, abako itu maknanya itu minggat, pergi yang tidak pamit. Sama Allah dibahasakan abako. So, wong ra bener kabeh, udahlah tak tinggalkan. Setelah ditinggalkan, Nabi Musa disalahkan sama Allah. Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok. Hijrah, syaratnya Nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu. Tapi tanpa ada perintah wahyu, dia tetap keluar dari kampungnya itu. Keluar sama Allah disalahkan, wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal, di perahu itu, dulu itu ada mitos, kalau ada perahu mau tenggelam pasti ada yang minggat, diundi. Sampai 3 kali yang keluar dia, akhirnya tahu diri nyemplung deh. Nyemplung terus ditelan ikan nun. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah, karena dia Nabi kok melanggar, diberi sanksi ditelan ikan nun. Telan ikan nun karena beliau seorang Nabi, perutnya ikan itu jadi masjid, dia baca tasbih terus. Tapi barokahnya dia minggat tadi asbaqo. Akhirnya 1 hari itu mau ada azab besar itu orang-orang nginceng rumahnya dia. Diinceng. Kalau betul ada azab, pasti orang ini lari. Masa ada azab dia di sini? Diinceng ternyata nggak ada. Wah berarti bener ini ada azab. Buktinya dia nggak ada. Katanya. Jadi unik. Akhirnya dicinceng nggak ada terus dia, wah berarti ada azab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua karena ini ada azab betul. Buktinya Nabi Yunus sudah lari, berarti dia tidak ingin kena. Padahal dia lari itu karena mangkel punya umat yang nggak nurut tadi. Wah sudah. Setelah sekian hari dia cari-cari kabar. Umatku itu kena azab enggak? Ternyata berita yang masuk dulu tidak ada medsos, tidak ada WA. Dulu itu enggak ada itu. Dengar kabar kalau umatnya tuh enggak kena azab karena 1 hari sebelum ada azab tobat semua. Terus dia enggak berani pulang. Karena ada hukum sosial di sana, kalau ada orang bohong hukumnya dibunuh. Berarti terus beliau berpikir, saya mesti dianggap bohong, katanya ada azab kok. Masyarakat saya baik-baik saja. Akhirnya setiap ketemu kaumnya dia lari karena takut dibunuh. Ternyata kaumnya sudah iman semua, mau ngejar dia dijadikan imam. Akhirnya, oh iya. Jadi itu bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi itu kalau kelirunya itu barokah. Makanya kita tidak usah ikut keliru. Karena keliru kita ini pasti tidak barokah. Itu musibah itu. Jadi dulu ceritanya Anting juga gitu. Yang namanya istri 2 itu kan cemburu. Pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nikahi Hajar. Setelah punya anak cemburu. Terus kata Sarah, pokoknya saya enggak terima kalau kamu enggak ngelukai Hajar. Mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak-ngatik. Kalau dilukai pipinya nanti tidak cantik. Apa ya, yang penting ngelukai tapi tetap cantik. Terus ada Anting itu. Anting itu dulu ceritanya itu dilukai tapi tambah cantik. Nabi Ibrahim akhirnya melukai. Seneng Sarah karena sudah dilukai. Ternyata barokahnya dilukai itu jadi Anting yang mempercantik perempuan. Padahal melukai istri itu kan tidak boleh. Tapi ini Nabi, ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk ya tadi keliru saja barokah. Itu bedanya Nabi sama kita. Makanya disebut mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi Nabi itu sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang Allah enggak boleh makan khuldi. Akhirnya makan terus harus hidup di dunia terus jadi dunia seperti ini. Tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia bahwa Allah itu maha baik. Ketika ada yang diberi sanksi, tetap diminta tobat dan dianjurkan tobat. Dan Allah berjanji setiap yang tobat pasti diterima. Sehingga terus kita sampai sekarang enggak pernah putus asa karena sudah diberi contoh bahwa bapak kita yang pernah salah dijanjikan tobat dan Allah pasti menerima tobat itu.
Jadi ini bedanya kita dengan Nabi. Jadi semoga lewat pengajian ini sama tak beda. Wis jawab baik keliru lah gak apa-apa. Manjen apik keliru timbang bener. Pertama ayat sing turun atau surat turun keyakinane sama no? Gak sing umum ya sing umum. Iqra kan. Nah, Iqra al-alaq ya. Pertanyaannya itu begini. Sebelum Nabi niku angsal Iqra. Niku ora ampun salat. Terus setelah Iqra kan ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ku hampir semua ulama ndawaken klambi kudu suci mergo salat. Nggih, klambi kudu suci mergo nggih napa? Nah, pertanyaannya salat itu rasah tanpa Fatihah. Sehingga gak mungkin meskipun Iqra secara formalitas itu turun pertama, itu gak mungkin secara faktual. Soalnya secara faktual itu Fatihah. Buktinya wis ono salat. Oke lagi mikir toh. Ya, mencari ya mergo ya lagi ngaji. Lah urung pati pinter spray rong tahun ora goblok meneh. Jadi nak kok kenapa goblok spray rong tahun kok marah-marah gitu. Sementing ben ana sing disalahno napa? Urip ku butuh ana sing disalahno. Kenapa mondok goblok? Mari jarang untuk kiriman. Lah kok nak kakean kiriman, kenapa goblok? Kakean duit malah goblok. Dadi butuhe urip ku duwe apa? Alasan. Kenapa goblok? Mari bapakku ngebarno aku. Itu jadi goblok. Kenapa goblok? Bapakku kurang, mulane ora rotekku. Dadi urip butuh harus disalahno. Yo. Tapi ngono iku pecundang mesti terangno. Kenapa melarat? Mari negara gak peduli. Lah kenapa melarat? Negara kakean ngekeki dhuwit malah akhire iku gak pekerja keliru wae wong liya. Tak terangno ya. Melihat ada perintah sholat fi awalil Islam. Jadi kabeh ahli tarikh sepakat awal ono Islam, iku wis awal ono sholat. Sehingga ning cerita-cerita Abu Bakar itu menyembunyikan sholatnya. Pertanyaannya nggak ada sholat kecuali melibatkan Fatihah. Berarti jangan-jangan sebelum itu sudah ada. Makanya Fatihah termasuk yang berulang-ulang diturunkan. Kita lagi mikir gitu? Ya alhamdulillah sih saya mikir. Kowe malah ra iso dan sana ge pengumuman pakai masker jaga kesehatan. Kiai macam-macam, ana sing alim, ana sing tukang gawe napa? Pengumuman. Ana sing payune beda ana wong mati, wis macam-macam. Tawadhu. Ini rasa dongakno ya rugi dongakno iki angel. Sing kok untuk dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong iku ndonga terus ya oleh, jarang ndonga ya oleh, tapi nek sing jarang ndonga niati mergo wis didongakno Kanjeng. Ada ulama jenis Sufyan As-Tsauri iku jarang ndonga. Mulang ya senengane. Mergo dekne iktifa ngalap cukup mek dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong mulang itu otomatis untuk dongane Nabi. Mergo Nabi nganti-ngantikan ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti untuk rahmati Allah. Sinten ya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Anggere gelem urip-urip ilmuku yaiku untuk dongaku. Jadi kowe donga mbek nangis, mbek aku ngaji ku cek mandi aku ngaji. Buktine kowe donga keramat cek keramat aku. Mergo agar sing mulang untuk dongane Kanjeng. Mulang sing bener orang umum-umum notok koyo Hamdan muga. Mulang maksudnya mulang iku mulang sing bener, maksudnya ora ono order. Mulang anggar jame tambah, eling jatahe tambah. Mulang apa to niku? Iku mergawe ra mulang. Mulang iku wis pokoke mulang, iku jenenge mulang. Mulang kok bareng jame ditambah eling. Eling nek jatahe tambah. Bareng ngerti sertifikasi ini turun, kok tetep padahal ono sertifikasi. Yo. Kalau buatan gajah ngeliat gajah Hamdani mau bener. Kalau jeling dewe Mbah Mun, angger mulang Wahab, nggih kados kula sakniki mulange tuwenanan. Jare Mbah Mun iki nggo ngafaroi pidato. Niki dewe Mbah Mun mboten dewe kula. Mulang tenan yo ngene iki swarga. Kok ora ana santri sing bayar. Pidato iku ana sing bayar. Mesti yo mulang yo muga-muga diganjar. Tapi cara pengiran ganjar wis alasan. Wis entuk amplop maksudnya cara pengiran ra ganjar wis duwe alasan.
Tenak koyo kula mulang ngeten iki ora digajar pengiran buang kune. Mulang sing ngrungokno Hamdani wis gak roh hae kiyaine ngono misale aku teko terlambat ya salah. Lho sing mulang kok ijek. Salah Gus saya men kok suruh rawuh piye. Ribet. Yang ganjarane gede. Ya mulang ana loro niki dawuh guru-guru. Ana mulang tenanan, ngenten iki mulang tenanan fid dunya wal akhirah. Ana mulang order. Mulang order ya muga-muga sih diganjar ning akhirat muga-muga, tapi sifatnya muga-muga apa? Mergo pengiran dia alasan ra ganjar lho, apa? Wis nyorek ngono kuwi. Dokter ya padha novel. Padha kabeh maksudnya iki aja kok terus dokter ngrasa kemulur, dokter ya padha nak ngobati wong sing ana catetane ya ana hitungan donya, ana sing ikhlas ya ana hitungane. Maksudnya pangeran ora kena dibodoni. Padha kabeh semua sistem dunia ya sama. Tapi sing tok opah ya apik daripada ning omah diamuk bojo. Ikhlas tapi bikin ketidakstabilan. Kowe ikhlas ning omah geger kan mergo ora entuk apa-apa. Mula di kanca kiai ning Indramayu kisah nyata. Pak aku latihan ngia, aku tahu udan guling, sepeda tak cekeli amplop, agar amplop ijek selamat. Tak takoi lho kiai kok gak ikhlas. Ikhlas Bapak. Tapi piye carane mulai ra nggo apa-apa iku? Maksudnya oleh nerangno bojone iku. Piye? Ya terangno wae sepeda guling amplop ilang. Tetep salah. Ya tapi mau ngomong aja kayak tersinggung ya muga-muga sementing iku Qur'ane ngoten nggih napa ya qaum ittabi'ul mursalin sapa ittabi'u mal la yasalukum ajra. Jadi takrife rasul itu banyak. Jenenge rasul mesti kenal malaikat Jibril untuk wahyu ke Allah. Iku takrif sebenarnya. Tapi Allah kepengen memaklumatkan di antara definisi rasul mal la yasalukum ajra. Wong sing nak mulang ora njuk opah. Is giling-gilingan, mulane sing guru-guru ning madrasah, ning SD, pokoke ning sekolah formal iku mulangi non formal kudu banter. Nggo ngafaroi, nggo ngimbangi sing tambah jam ngrasa tambah apa? Wis pokoke dhewe sing ora. Maksudnya iki ngomong hak tapi ya rada pahit-pahit sithik lah ben kowe nak mati disangu lho maksudnya. Ngono tok tujuan kuwi. Lu kulon punya desa binaan teng Sragen teng Mundi itu tanpa ngundang. Saya kalau ke Jogja tak ampiri. Tanpa ngundang ya ora janjian, gua angger teko. Ayo ngaji, ya sudah ngaji. Enggak janjian, enggak tak telepon. Ya kadang sing ngaji wong 100, kadang 50. Tapi kula jeneng yang keramat lah ya akeh sing ngaji meskipun ra janjian. Nek wong ra keramat iku publikasi nganti mati, urip matinah, urip. Jeneng ora keramat. Angel ngangkate angel tenan. Kowe cara tak iklanno ning TV lah gak ngangkat itu. Iso. Iya, kandulan. Ya tak kandhani ya dadi mulang sing entuk baji iku ya oleh lan ganjaran akhirat muga-muga ya entuk iso fidunya hasanah. Ya kok kaji tugas ngoten niku. Kaji tugas untuk gaji ya kudu syukur fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ya beda mek kaji sing adol Tegal mosok pangeran mok kon madakno. Gak iso nang ngarepe pangeran Gusti kula ya kaji. Tapi tenaga musim untuk piro 3 dosa. Terus iki tok kowe ya kaji. Nggih Gusti Tegal kula kadol, wedhus kuru kula nggih kadol. Pitik kula jek mlayu kula cekel Gusti nggih mayoran nggih syukuran. Kira-kira padha gak kaji kadol mek kaji entuk? Enggak jawab ya, Cicit. Enggak jawab. Ya beda, ora padha kok di padan. Tapi sing tugas ya apik. Misale ora ono sing tugas kaji sing adol Tegal ya ora ora dalane. Paham ya? Sampai mara Mekah marah keliru ning syarek Abi Jahal malah repot kan. Dong ya. Artinya sing kaji tugas nak kepen ganjarane akeh. Misale tugase 10, lakoni kebaikan 15. Lah sing 5 iku ikhlas, apa? Paham ya? Jadi misalnya tugasnya kok jam 8 sampai jam 4. Bengi ra dikongkon lah tugas goleki wong ka Indonesia sing ilang, goleki mama sing ilang. Sing ayu, ora sing ayu. Go ngafaroi sing tugas. Dong ya iki jazah sekaligus. Lho kula bolak-balik kaji tugas iku tapi ya tak ora ngrasa ganjaran. Maksudnya ya tak sebagian duit tak sedekahno aku ya tugas di luar kewajiban go ngeling-eling faktor perintahnya pengen. Cukup pepet tugas jam 8 sampai jam 4. Bareng jam 8 pas mlaku-mlaku ning mall ana wong tersesat ora jamku. Oh bocah kok.
ora bakat ahli swarga, Bro. Dong iki clear ya iki Muharram ben nonton niat, Bang. Maksud ini kan wulan apa? Muharram. Ya nonton niat iki mumpung tahun baru. Nonton niat sing apik tambah apik, sing elek rondo rapati elek wis. Nah apik kaboten ya elek dikurangi napa. Tak warai ini ijazah Mbah Mun. Aku nak mulang ini ki hak koyo ning swarga, mulang wahab pas. Mergo mulang ini ki ra entuk apa-apa. Lan aku pidato ora rontok merga. Iku tak kafaro. Hasilnya tak gue pondok, tak gue rumah santri. Tapi ngaji tenan yo ngene iki, mesti ngaji wong ra jelas-jelas ngeten iki. Mu'urun sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono tok. Wis rapati paham. Pokoke nggo rame-rame no. Ya tak bare mergo ya pas iku isih eling kula Mbah Mun dalil ya qaum ittabiul mursalin ku ittabiu malla yasalukum ajra. Padahal ma'anar Rasul itu punya definisi banyak, yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril, orang yang dapat kitab suci, orang itu definisi Rasul. Tapi di Yasin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah. Ya, definisi Rasul itu kan kata. Misalnya orang dapat wahyu, yang dapat kitab suci, yang disuruh tablek. Tapi di ayat itu enggak bakas itu semua. Yang dibahas apa? Ittabi'u mallai salkum. Fal, rungokno fal, beberapa krungu wae nek diterang. Jadi definisi Rasul itu sing gak njaluk opah. Untungnya definisi dokter ra ngono. Definisi kiai ora. Ya ana kiai sing bali lho, niku Rasul Gusti, karena Rasul kudu maksum, kudu sempurna. Nak kiai mboten perlu. Ya oleh ngelah-ngelah ngono iku ya oleh apa? Ben di pekerjaan ngelah napa? Tapi kula eling dawuh Mbah Mun ya. Malane kiai-kiai kados Mbah Zubair riyen mesti di desa binaan. Kalau ngantos saat ini teng Jogja nggih ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat apa-apa. Guiling-gilingan itu perintahnya pangeran. Napa? Guiling-gilingan itu sing perintahnya. Ya dan ya dadi nak duwe tugas ning madrasah sing jam tambah, kowe entuk tambah ya ora apa-apa. Tapi nambahi jam sing di luar. Nggih apa? Di luar jam terus aja arep-arep. Engko nang kas masjid mbok tarik. Mulane masjid kok kodho takmir. Kulo nggih sering ditakoki wong bingung. Gus, wonten kiai ngaji rutin teng masjid. Disangoni nganggo dhuwit takmir wasal apa mboten. Kok takokane wong pedhet. Lah tak takoki lho kowe kaji sugih tak kaji melarat, kaji sugih. Nak wakofe kanggo bangunan gak oleh disangokno kiai. Tapi nak wakofe go kemaslahatan masjid oleh disangokno kiai. Maslahate masjid ku nak ono napa pengajian. Nak kepengin ora khilaf ora usah tafsil sangoni kiai ini. Kowe kepengin nganggo dhuwit kas masjid kan ben dhuwitmu ora kalah nggo. Kok malah mbakmu lho Gus. Lah takok daripada ngomong di kesempatan ngamuk ya mending ngono. Ya kan misalnya ono masjid lagi dibangun. Kira-kira entek 200 juta. Semua orang nyumbang tuh kan bayangannya kan dienggo masjid sing entek 200 juta. Jebule kayak pengajian akbar entek 10 juta pakai uang itu. Kira-kira sebenarnya ketemu pangeran terus yang nyumbang dikonfirmasi. Kebetulan kiai ini nyuwun sewu mlete atau tidak sesuai definisinya. Misalnya kiai ini NU, lala sing teko sing ngaramno tahlil misalnya. Utawa sing nyumbang iku ora ngaramno tahlil, sing teko iku nyariatno tahlil. Donatur ngene iki kira-kira ikhlas gak? Misalnya aku itu pengagum wong alim. Jebule kene Hamdani, ikhlas gak duitku dienggo Hamdani wis. Gak jawab jujur wae. Kira-kira ikhlas ndi dienggo keran apa dienggo ndak jawab wis, jawab dan. Betul. Kira ikhlas betul. Lho niki hukum lho, mboten nyindir sinten mawon. Mulane ngendikane Imam Ahmad, Abu Hanifah, wong nak wakaf ning masjid kudu ditambahi wa masolihihi napa? Mergo anggar go masjid iku maknane pikiran wong mesti bangunan kan, dienggo keran, dienggo keramik. Jebule gawe pengajian akbar, nggo podium tok misale podium tak piro sing mewah piro ta? Gangsal juta. 20 jebule wong ape wudu ora ana krane, Beb. Sono sing ning jeding kepleset perkara ora layak kamar mandine. Sing umpama dhek 20 juta iku nggo iku selesai. Hisab gak kira-kira. Wah, banter. Kadang sing setuju adil ya rada drengki, ribet manusa iku ribet.
Sing setuju adil iku rada drengki. Sing setuju gak apa-apa iku nyepelekno hukum. Kayak milih didrengki mbek nyepelekno hukum. Biasanya ngono manusa. Sing cenderung adil iku rada drengki. Muangkel nek nom balik untuk sakmono. Sing munamuni ra apa-apa cenderung nyepelekno hukum. Jadi angger hukum mesti benahuma. Wis pangeran nggih hukum mimpeni damin, mimpeni farsiw wa damin. Hukum itu mesti ngono. Sing munamuni halal mesti nyepelekno, sing munamuni haram rada drengki. Iku manusa, wis ngono manusa wis lakone. Lah hukum kudu ning tengah-tengah, kudu labanan khalisan saikhal lisari. Ya contoh tengah-tengah ngene iki rungokno tenan. Misalnya ono masjid wis sehat, semua bangunan sehat, sistem wudu sehat, sistem sesuci sehat. Itu kan kebutuhannya wis rame. Takmir lah ngramekno masjid. Lah ngene iki nggo nyangoni Hamdani kok nyanyi apa. Mesti ya nyanyi sing religius. Ora dangdutan maksudnya iku ya saleh. Tapi ono masjid sing 200 juta itu uang induk. Jatah kamar mandi, jatah keran, jatah. Jebule bogo pengajian kalong 50 juta. Mau perkara nekakno tokoh nasional misalnya. Ya cara ya mesti hisab le dul wong duwe induk kok dienggo. Paham nggih? Pemene panitiane suku anggur merah, anggur putih. Wijo terus nang omah mangan bar mangan bontot. Waduh, nganggo dhuwit kas napa? Masjid induk tabane. Dadi kedah dibedakno ya hukum iku mau mimpeni farsiw wadamin. Terus ada tadi kalau sampean muni haram, jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid. Nak kowe muni halal, wong wakofe ku lilil bina walid toharo kok dinggo panggung. Dong ya. Setuju ya? Piye ten piye? Setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Ya baleni nek iki ngaji baleni. Dong ya. Hukum mimpeni farsiw wadamin iku hukum sing bener iku sing lahirna labanan khalison. Kowe munamuni haram kok nak masjid iku mati ra ono pengajian iku ya repot. Munamuni halal keseringan nganti ngerus anggaran toharo sesuci yo repot. Kayak ngaji ini lho. Ngaji ini halal tak haram. Nak delok golek ilmu halal, tapi nak delok dari bojo wong ngajine yamene kok isuk wis teko. Nak ra wong ngedok kewajiban ora ono. Ya eling-eling dadi hukum iku antarane ya mau misalnya masjid mati mergo ora ono pengajian, kuwi disalahno pangeran. Terlalu ono pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci, kuwi ya disalahno pangeran. Ke wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Dan niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben kerane iku enak anak wudu. Jebule nggo pengajian akbar, dienggo podium. Semono kiai niku beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula tak kiai sendak laporan, Gus, masjid kula, Gus. Riyen tak wakafno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen iku diharamno. Sing walian yo nate. Gus kula nu berkeyakinan ngoten niku bid'ah. Sakniki dienggo ngoten niku. Bar. Lho kan mesti wong nyumbang kan pikirane kan ana masjid dibangun pikirane duwike iku dadi keramik. Dadi keran. Wong kula sering ketemu tiyang mboten nate itikaf, tak takoki kowe ora tau itikaf kena apa? Kula nyumbang keramik, Gus. Keramik kula sumun itikaf. Dadi bayangane iku ora nggo nyangoni mubalek tapi nggo keramik. Kemudian peruntukannya jadi podium. Ya tapi kowe misale ngaramno ya kliru, masjid itu ya ora urip nek gak ono pengajian. Yes ngono, hukum iku mimpeni farsiw wadamin kudu nglahirno labanan khalis. Jadi senine ngelola hukum iku kena farsin yo najis, kena damin yo najis. Mesti ora bener, kudu nglahirno labanan. Kayak ngelola wong wedok. Wong saleh ngeduwe wong wedok. Iku ya apik. Mergo para wong wedok fitnah, men iman-iman sak Hamdani ngono ribet. Iman pas-pasane para wong wedok ayu kan masalah. Tapi misalnya wong soleh gak gelem ngurusi wong wedok terus diurusi wong fasik, kayak disalahno pangeran. Gara-gara wong soleh gak peduli akhirnya wong wedok iki dibina wong sing ora bener. Al-i'rad an ta'limihinna juga al-i'rad an irsadina. Jadi repot ngelola wong wedok kan. Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak baleni ae.
Kowe irat anin nisa, alasanem firaron minal fitnah ku apik. Aku mau para wong wedok ben ora kena fitnah wong wedok apik. Tapi juga firor an ta'limihinna wa irsyadihinna. Berarti kamu juga enggak ikut proses mengajari. Tapi kowe ngajari tenan yo fitnah tenan imanmu sepiro. Lah, hukum itu orang anan ya orang ngiri kudu labanan khalisan. Dong ya. Kowe yang pejabat ya padha, kayak para pejabat engko nang toma. Ora parek nak pejabat parek aliran sesat, kok sing repot ya Islam. Parek kowe men proposal wae. Yes ngono wis kira wis do tuwa to paham to, maksudnya gawe tengah-tengah. Dong ya. Dong to. Wis cerdas-cerdas. Mulane kula niku teng mriki termasuk kiai utama. Kula ngajak Hamdani, Kang Ali terus semua. Merkara wis kiai, misalnya tak derekno aku terus mosok kiai kok nggawa sandal, gawakno tas kan yo kapan dadi kiai. Tapi nak ra tau tak jak yo ora roh carane dadi santri. Itah itu kok kiai dhewe. Ya soalnya ngono lah, wis iki. Dok ya. Angel temen rong kowe. Mulane Quran iku jamiul kalim, ora ana kitab suci kaya Quran. Iku nak gawe aturan ngono. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi kum mim baini farthiw wa damil mesti nglairno labanan khalisan. Wis ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Apik dari segi jauh dari fitnah. Tapi ya disalahno pangeran. Nah iki dibina wong fasik. Salahno wong gak gelem bina pejabat, jule ketemu kiai sing pahame beda. Yo repot ki disalahno pangeran, njuk ngaji kowe ora gelem. Tapi bareng kowe gelem kok terlalu over, terus eling musala panceng. Pertama sumbangane nggo musala aja apik. Wis-wis sanyo omah yo kok dilaporno. Mas ini mboten nyindiri hukum guys, iki muharram. Ya nata niat ijra. Iya. Angel. Ngandani kiai-kiai latihan yo angel. Proses. Mulane Abdul bin Mas'ud mboten nate ngajak santri. Nang ndi-ndi mboten nate ngajak santri. Alasane zillatan litabe wa fitnatan lil matbu. Masyhur teng ngene kiai. Wong nak kesuwen ngajak santri iku suwe-suwe iku njupuk gelas lho 2 meter ra gelem. Mindah gelas lho ra gelem. Saking suwene ana pendereke. Jupukno, Cung. Jupukno. Suwe-suwe iku yo lali ra ndek niku abdun. Ndekne ning ngarepe Allah nggih namung kawu. Tapi nak kowe ora tau ngajak santri yo ora roh carane santri ku didik iki. Yus ngono pangeran. Dadi wong nak kesuwen ngajak santri. Wis santri saleh lah kiai ini saleh lah nak kesuwen. Iku yo nganti kaget tenan cara sandal orang walian yo kaget tenan. Suwe-suwe lali. Hamdani sering nderakno aku iku lali. Malikno sandalku ora tahu. Mergo kesuwen dadi kiai. Lho gak iki cerita, maksudnya iki cerita. Dadi nak kesuwen iki tetep rapi. Tapi misalnya kowe kok kesuwen dadi santri men apa? Amen nata sandal kiaimu. Suwe-suwe kowe yo lali. Bareng sandalan ditoto malah kaget sandale sapa. Dadi pokoke kabeh berlebihan iku ora apik, napa? Lha sing dawuh Abdul bin Mas'ud, nak ning ndi diderekno santri gak gelem. Mergo sing derekne kuwi ino, mergo kudu nurut. Sing diderekno lawan fitnah terus kumalu hur jenenge zillatan litabe wa fitnatan lil matbu. Ya misale ki dadi kiai nek kesuwen. Wong mobil kowe nyupir yo ora iso, nata oli ora iso, bareng oli telat karek ngamuk. Banyu radiator telat yo karek. Mergo kesuwen. Mestine yo salam sing duwe kowe kok bareng telat kok supir sing mbok. Tapi nak kowe dadi kiai kesuwen tawadhu men nyupir, mikire ora pengajian, iki oli entek untuk dhuwit kondi. Akhirnya pas pengajian ora cerita hukum, cerita oli. Ketawadhuan men nyupir ya. Lah semua hukum itu mesti mimpeni farsiu wa damin. Iku nak iso baini tenan antara betul iku melahirkan labanan khalison sa'ikhul lisyari. Mulane iki ngaji niki Muharram niki dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak, dawuhe guru-guru
Apa-apa iku seimbang. Ngene jare Mbah, mungkin kancanan wong cilik terus gak maju. Kebakasane iku mangan sembako. Terus Indonesia sih mikir jembatan, mikir hal-hal publik sapa? Wong asing dipikir amen pribadi wae wong kancanan wong cilik, anggere iso mangan ya wis cukup. Tapi ke kancanan wong gede terus ya sombong. Ya wis ngono. Mulane kaya kula dadi kiai ra jelas niku. Kula kancanan pejabat ya gelem, Hamdani ya gelem, Hamdan ya gelem, sak kecekele lah pokoke urip ngono apa. Iku ana ilmune, iku nggo ngelola mimbeni farsiu. Badan. Iku nglahirno labanan. Mulane contoh top itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa akrabe Nabi mbek Bilal ambek Ammar. Tapi ora akrab-akrab banget. Cara akrabe mau ambek Bilal mbek Ammar, mungkin ndak punya selera untuk futuhat. Untuk futuhat ning Romawi, futuhat teng Palestina, teng Konstantinopel. Baru kayak kancanan wong Quraisy. Orang Quraisy itu punya selera. Abu Bakar itu pedagang internasional, punya selera. Ada daerah mana yang belum dikuasai Islam. Umar itu selera, mergo Quraisy. Lane dawuh ulama-ulama tarikh, untung sing dadi khalifah wong Quraisy. Dadi duwe selera napa? Dadi artinya ngene, koyo apa Nabi akrabe Bilal Ammar, tapi tetep ra tau kandidat khalifah. Ngono iku kok angel temen nerangno kowe. Paham ya? Mojo kowe parek wong melarat terus khalifah ya wong melarat iki. Ya ribet kan. Gak bakas jalan tol, bakas sembako terus ya ribet. Paham. Tapi nak kancanan wong sugih tok bakasane sembako, bakasane tol jebule ra mikir. Rakyat yo melarat. Dong ya. Ya wis ngono angel temen nerangno ya dong ya. Dadi ngelola hukum iku kudu mimbeni farsiu wadam. Ini ku kelola nglahirno labanan khalison saighal lisyaribin. Jadi kaya apa Nabi senenge ning Ammar, ning Bilal, ning Suhaib. Tapi Nabi nak rembukan hal-hal besar mesti ambek Abu Bakar, ambek Umar. Aku iki Quraisy dan tokoh. Dia selera, jenenge tokoh ora gadah apa? Selera. Nah, mulane Umar nak nangisi Kanjeng Nabi ku gagal ndekne tokoh. Ya Rasulullah, nangis kena apa ke nangis? Mergo roh Nabi ku gegere bekas khorisun nakhl. Napa karo saiki? Kloso pokoknya Nabi ku bekasnya kloso sing kasar to. Pokoke kloso. Alasannya Umar apa? Saya ini sering jalan-jalan ke Romawi, ke Persia dan raja-raja mereka fina imihim, mereka dengan segala wah, sehingga tidurnya ra perlu bekas ning kasur empuk. Punya selera. Jadi ketok peduline mbek Kanjeng. Bilal ra ngono ya biasa wae santai. Guys, aku ya bar ngono kan ribet. Jadi gak heroik kan. Misalnya kayak aku melarat terus numpak mobil elek macet. Kerangan Hamdani ya biasa wae. Wingi motor kula nggih macet Gus kadung ya ribet. Nek ketemu wong sugih kan terus ditawani genti Gus. Kan lumayan apa? Dong ya. Bareng ketemu Hamdani, wah wingi kula motor kula malah waduh Gus. Malah diceritani. Roh kiai ini madorot itu santai apa? Lagi dong ya tak balen ya. Jadi ngaji ku kudu seimbang. Kowe wingi-wingi Rom surat Iqra itu paling pertama. Iku ya wis pinter kan. Ya wis. Saiki tak tambahi tambah pinter. Iku ana ulama darani iso wae hakikate iku Fatihah. Mergo awal Islam iku wis ana salat. Dan perangkat salat yang enggak bisa ditinggalkan itu Fatihah. Ya tapi ora usah omongno wong akeh terus kowe koyo pinter ya ora biasa wae wong. Biasa wae ora biasa wae ora usah sok-sokan kok. Biasa wae. Cuma logikane ngono. Mane ana wae ulama didarani awal suratin nazalat itu napa? Fatihah. Mergo alasane wis ana salat. Nah salat iku mesti masuk salat maca hizib nasor kan ya ora ngarep. Maca jal-jalut kan ya ora ngarep. Salat ya maca apa? Fatihah. Nah terus ketika turun di Medina itu pengulangan. Makanya tidak bisa kamu katakan Fatihah itu Madaniyah, tidak bisa. Ini jenis surat sing turunnya berulang-ulang. Balin. Nerang nopo nak kamu mubeng-mubeng ora paham-paham. Maksudnya ya iki maksudnya takarrara nuzulu ya gini. Dong kan saya. Wes. Saya balen nih mimbani farsiu wa jamil labanan. Oh, ikon saifal lisyarifin. Apalan ayat ngono tok apal. Kalau sering ditamu kok waduh, Gus kula aku dadi murid. Nembe hafal juz amma.
Jangan semak. Aku pengalaman ya. Yes, ida samsu kuwirat pun sing niku. Aku kan roh pantangane Hafid itu nak sama ya, ida samsu kuwirat wa ida nujumun kadarat wa ida jibalu suyirat wa ida ini mesti mubang-mubang. Waduh anger pantangan Yasin. Ayo faidahum jamiul ladina mudurun ijak komidun. Akhirnya ojo sing iku le Gus. Ya nak sama kul huwa ketunggal ya. Seribet. Soalnya pantangan sesama itu samsu kuwirat mereka kan. Mana orang sholat ini kisah nyata. Orang imam engkek, ya engkek itu ya engkek. Sing makmume loro iku Hafid Kang Ali. Iki kisah nyata. Wong kancaku kabeh. Sing imam ya kancaku, makmume sing hasud itu ya kancaku. Lah imame imam debutan kepengin engkek maca ida samsu apa. Lah sing wong loro iki sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir maksudnya meluntir. Tenang. Bareng wa idal mau udatu suila terus mubah. Lah cek iki wis maca Fatihah wis bar takbir do tenang. Dadi imame kebulet kepluntir sing kaloro iki batal salat. Iya bener kowe. Iku wis bar Fatihah bar macem-macem. Spontan Kang Ali bareng ro imame meluntir do tenang. Mulane ora usah enggak nggih, pokoke nak ngimami ku sing surat favorit lah, kulhu apa lah. Timbang engkek terus apa? Iya bulet to Gus. Nak maca lon-lon rawan lali. Nak cepet sakjane nak wong Hafid kan seneng cepet ya, mergo lisan wis manggon ya. Tapi kan isin nak Jumatan cepet. Sakjane supaya ora lali ku jan cepet. Dasam suku wiratu dan nujumun kata rawat itu balu surat itu isyarat itu kita luhu surat itu harus surat dan nujumun kan eling nak London kan mamang dasam suku wirat supaya dan nujumun semua itu bisa eling di rumah nawang akeh boy ruwet ya jadi takarrur nuzul ngoten kula balen malih ayat terus juga sama kejadiannya ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Nah, itu karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda-beda. Makanya rujuk wayasalunaka biasanya ulama ndarani kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuke yasaluna iku sapa? Wong akeh iku sapa? Karena takarrurus soal akhirnya nglahirno takarrurun nuzul karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyo kowe terus. Kan kemarin sudah tidak bisa, Nabi itu ummi itu lugu, memang bagus begitu. Jibril turun lagi, nerangkan lagi. Paham ya? Terus niki apa? An-namidhalika ayat wal Fatihah wa suratal Ikhlas. Karena sama, di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan, ya kurang ajar, wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkeli iku ya ora kena, pas iku njen ra roh tenan. Jadi Kanjeng Nabi kan kritik, pangeran kok watu, rupane Hubal Lata, ana sing perak, ana sing emas. Oke, ada pertanyaan yang yo pangeran yo ora emas, ora watu, ora kayu, ora daging manusa. Malah jape wong kafir jape yo kurang ajar tapi masuk akal. Siflana rabbak, amin dhabin am fiddatin am nukhasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak, terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan iku lur ngaji tenan ya. Akhirnya